Bab 1331 di tengah malam, kami berbaris menuju Istana Cahaya. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang, Kekaisaran Ainsworth. Apakah semua orang sudah siap? William bertanya kepada orang-orang yang saat ini berkumpul di dalam wilayah 1000 binatang miliknya. Semua orang yang telah memilih untuk bertarung di sisi William ada di sana. Para leluhur suku iblis yang awalnya berada di bawah sayapnya di benua iblis. Nisa, yang memimpin organisasi Deus. Para dewa palsu di bawah komando William, dan terakhir, para wanita yang telah memilih untuk bertarung di sisinya. Paman William, Morgan, serta para perwira wabah merah juga ada di ruangan itu. Terakhir, para veteran Lon, yang dipimpin oleh Jekyll dan Owen, berdiri di samping, hanya menunggu perintah untuk menyerang. Mereka semua telah berkumpul hari ini untuk membahas pertempuran yang akan segera dimulai. Saat kita mulai, Orde Suci Cahaya yang akan binasa, atau kita yang binasa, kata William. Tetapi, ingatlah ini bukanlah akhir, tetapi hanya awal dari perang yang lebih besar. Perang yang akan menentukan nasib seluruh dunia ini. Inilah sebabnya kita tidak boleh kalah. William tidak menjelaskan secara rinci karena itu hanya akan membuat mereka takut akan apa yang akan terjadi. Musuh yang harus mereka lawan saat ini adalah Paus dan pasukannya. Half-Elf tidak akan merasa nyaman mengobarkan perang besar melawan Army of Destruction, ketika ada seorang wanita tua gila yang terus mengawasinya. Untuk memastikan bahwa ia dapat fokus pada tugas yang ada, ia memutuskan untuk melenyapkan Paus, serta para fanatik yang bertugas di bawah komandonya. Suku Iblis mendukung Anda dalam upaya ini, Yang Mulia, Patriark Klan Bertanduk 1, Pollux, berkata dengan hormat. Ia adalah kakek An, dan patriark pertama yang memutuskan untuk berada di bawah payung William. Sekarang ketika tuannya akan berperang melawan Holy Order of Light, ia memutuskan untuk berdiri dan bertarung di sisinya. Saya telah menunggu hari ini sepanjang hidup saya, komentar Nisa. Deus akan bertarung dan tidak akan berhenti sampai wanita tua itu berhenti bernapas. Hei gelombang, jadi setelah dia berhenti bernapas, kalian juga akan berhenti berkelahi. Chloe bertanya dengan nada menggoda. Terima kasih atas peringatannya. William tidak bisa menahan senyum saat Chloe mencoba meredakan ketegangan di dalam ruangan. Meskipun tidak ada yang menertawakan komentarnya, ketegangan yang menggantung di udara sedikit mereda. Kurasa tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, komentar Jekyll. Atau mungkin kau ingin memanjatkan doa kepada para dewa agar memberkati kita dalam pertempuran ini. Dr. Gigilon memberikan senyumnya yang paling mempesona yang membuat semua orang di ruangan itu melirik ke arahnya. Kita harus menyelesaikan ini lebih awal, kata Owen. Istriku, dia mulai lagi dengan istrinya. Bisakah seseorang membungkam orang tua ini? Sapi tua ini masih bisa makan rumput hijau karena dia mampu. Kalau kamu juga mampu, kamu juga bisa menikahi istri muda. Para veteran Lon menjadi gaduh saat Owen mulai berbicara. Mereka semua telah melihat bagaimana William tumbuh dari seorang gembala menjadi eksistensi yang menguasai seluruh dunia di telapak tangannya. Bahkan Jekyll, yang percaya bahwa dialah yang terkuat di Lon, tidak dapat menandingi William saat ini. Bahkan ayahnya, Vlad, tidak dapat lagi mengancam Half-Elf karena dia telah mencapai tahap di mana bahkan Dewa Sudo pun menundukkan kepala mereka sebagai tanda pengabdian. Aku senang semua orang ada di sini bersamaku saat kita menyingkirkan wanita tua delusi yang berpikir bahwa dunia berputar di sekelilingnya, kata William. Semuanya, buatlah persiapan terakhir kalian. Pada tengah malam, kita berbaris menuju Istana Cahaya untuk mengakhiri keberadaannya sebelum matahari terbit besok. Semua orang di ruangan itu menganggukkan kepala. Mereka telah lama menanggung pelecehan yang diciptakan Paus dalam kehidupan mereka yang damai. Sekarang William sudah ada di sini, akhirnya tiba saatnya untuk membalas dendam pada nenek tua yang telah mengusik sarang tawon itu berulang kali. Saat semua orang meninggalkan ruang konferensi untuk kembali ke lantai Asgard, dan juga Kekaisaran Ainsworth, William tetap berada di ruangan itu bersama para wanita yang telah memutuskan untuk menghubungkan nasib mereka dengannya. Ayla, besok kau akan berada di belakang formasi. Kau adalah seorang penyembuh, jadi kau tidak diizinkan untuk berdiri di garis depan, kata William. Halet dan Anne, kau akan tinggal bersamanya. Pastikan dia tidak terluka. Halet dan Anne mengakui perintah William dan berjanji untuk mematuhinya. Ya, Chloe, Charmaine, kalian berdua akan berada di garis depan medan perang, kata William.
Peran kalian adalah menangani musuh-musuh kecil. Pastikan mereka tahu tempat mereka. Charmaine dan Chloe mengangguk mengerti. Ya, Tuan. Baiklah. William kemudian melirik Putri Amazon yang telah meninggalkan kampung halamannya hanya untuk berada di sisinya. Lilith, peranmu adalah memberi dukungan kepada Vanguard. William tersenyum. Kau bebas bergerak secara mandiri dan membantu pihak manapun yang membutuhkan dukungan. Dimengerti, jawab Lilith. Tiba-tiba, suara ceria terdengar di sudut ruangan. Aku. Medusa mengangkat tangannya berulang kali. Apa yang harus kulakukan? Sarur dan Bacon, Bulin Bersti, juga mengeluarkan suara karena mereka ingin ikut serta dalam aksi tersebut. Petik 2. Kau dapat menghadapi musuh yang berhasil menerobos Vanguard, jawab William. Namun, kau tidak diperbolehkan bertarung di garis depan, hadapi saja mereka yang berhasil menerobos, mengerti? Mengerti. Medusa mengacungkan jempol kepada William. Tiba-tiba, si halfling yang berdiri di samping Medusa bertanya. Bagaimana denganku? Tanya Erinis. Aku tidak bisa bertarung, tetapi pasti ada sesuatu yang bisa kulakukan. William mengerutkan kening karena dia tidak ingin Erinis ikut serta dalam pertempuran. Dia telah tinggal di dunia bawah sepanjang hidupnya dan tidak terbiasa dengan betapa berdarah dan mengerikannya perang itu. Si half-elf hendak memberitahunya bahwa dia seharusnya tidak berada di medan perang, tetapi tatapannya yang penuh tekad membuat William mempertimbangkan kembali jawabannya. Bagaimana kalau kau tinggal bersamaku sementara aku melukis medan perang? Kau punya perahu terbang, kan? Akan sangat menakjubkan untuk menggambar pertempuran dari langit, komentar Shannon, yang datang terlambat ke pertemuan. Bagus. William mengangguk. Erinis, kau akan menemani Shannon. Si half-elf kemudian menatap wanita yang mengenakan topeng rubah dengan ekspresi serius di wajahnya. Erinis tidak tahu cara bertarung, jadi tolong lindungi dia, oke? Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku akan memastikan kekasih barumu aman dari bahaya. Wajah si halfling langsung memerah setelah mendengar jawaban Shannon. Para wanita di dalam ruangan terkikik ketika mereka melihat gadis kecil yang menggemaskan itu bersembunyi di balik punggung Medusa, setelah tatapan semua orang tertuju pada tubuhnya. Setelah William membantunya mendapatkan kembali kemampuan berbicara, mereka berdua berciuman dan berbicara lama di dalam kamar si half-elf. Pada akhirnya, remaja berambut hitam dan si cantik bak boneka itu sepakat bahwa mereka harus menunggu sampai perang berakhir sebelum mereka melanjutkan untuk membahas hubungan mereka. 1 jam kemudian, pertemuannya dengan para kekasihnya berakhir. Mereka semua kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Sehingga ketika tengah malam tiba, mereka akan memiliki kekuatan untuk bertarung sampai pagi tiba. William tidak mengizinkan kekasihnya menghabiskan malam bersamanya karena dia tidak ingin membuat mereka, dan dirinya sendiri, kelelahan. Sekarang pertempuran akan segera dimulai, dia perlu beristirahat dengan benar sehingga dia dapat memastikan bahwa pemenangnya tidak lain adalah dia. Hari ini saya menerima pemberitahuan yang menyatakan bahwa William telah menyatakan perang terhadap Anda, dan siapapun yang bergabung dengan pihak Anda akan diperlakukan sebagai musuhnya, kata Kepala Sekolah Akademi Hestia, Byron. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Akademi Hestia tidak akan ikut serta dalam perang antara Anda dan Kekaisaran Ainsworth. Ya, sejak awal saya tidak pernah menduga akan ada bantuan dari Anda, Byron, jawab Paus sambil mencibir. Pergi saja dan bersembunyi di akademi kecilmu, sementara saya sendiri yang akan menghadapi Pangeran Kegelapan. Paus telah menerima komunikasi serupa sepanjang hari setelah William mengirim utusannya ke setiap bagian benua tengah untuk memberitahu Raja dan Kaisar bahwa ia akan berperang melawan Ordo Suci Cahaya. Anda dan organisasi Anda tidak akan punya kesempatan, kata Byron. Akan lebih baik jika Anda menyerah. Setidaknya, hidup Anda bisa diselamatkan jika William cukup berbelas kasih. Paus menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan melotot ke bayangan lelaki tua itu di permukaan cermin bundarnya. Lebih baik aku mati daripada menundukkan kepalaku pada keturunan iblis. Kalau begitu, kau akan mati seperti anjing. Oh, apa kau benar-benar berpikir bahwa aku akan kalah dalam perang ini? Paus menyeringai. Jangan menggertak dirimu sendiri untuk keluar dari perang ini, Byron mencibir. Apa kau benar-benar berpikir bahwa dia tidak bisa membantai seluruh generasimu sendirian? Kau melupakan sesuatu. Meskipun kami masih belum mendapatkan konfirmasi apapun, kami berasumsi bahwa William adalah penakluk bawah tanah generasi ini. Kau kalah dalam hal kualitas dan kuantitas pasukan.
Bahkan jika kau memiliki sejuta tentara salib, Templar, dan Inkuisitor di bawah komandomu, mereka akan kalah jumlah 10-1 saat pertempuran dimulai. Menyerahlah, sehingga pengorbanan nyawa yang tidak perlu akan dihindari. Paus mendengus. Diamlah, orang tua bodoh. Kau dan orang-orang di galeri kacang seharusnya hanya menonton dari samping. Aku akan menunjukkan siapa yang lebih unggul dalam perang ini. Tanpa sepatah kata pun, Paus memutus sambungan sebelum menghantamkan tinjunya ke atas meja. Semua orang mengira aku tidak punya peluang menang. Dasar bodoh, Paus menggertakkan giginya karena marah. Kalian semua tunggu saja. Setelah aku selesai berurusan dengan half-elf itu, kalian semua akan menjadi yang berikutnya. Selama sebulan Paus dan organisasinya tidak menyerang Kekaisaran Ainsworth, mereka mulai membuat persiapan untuk satu perang skala besar terakhir melawan Pangeran Kegelapan. Semua artefak yang melindungi Istana Cahaya diaktifkan, dan harta karun suci dari perbendaharaan mereka juga telah diambil. Paus tidak berniat menunggu kematiannya, jadi dia memutuskan untuk mengerahkan seluruh tenaganya, dengan niat untuk menang. Dia siap mengorbankan nyawa yang tak terhitung jumlahnya dari organisasinya untuk mengalahkan remaja berambut hitam, yang akhirnya menyatakan perang terhadapnya. Kau membuat satu kesalahan, half-elf, kata Paus. Kau seharusnya tidak mengizinkan kami melakukan persiapan sebelum kau menyatakan perang. Apa kau benar-benar berpikir Istana Cahaya akan jatuh semudah itu setelah mengaktifkan semua pertahanannya? Senyum Paus melebar karena ia sudah menantikan ekspresi yang akan ditunjukkan half-elf setelah ia mengalami kejutan yang menantinya saat ia menyerang benteng Istana Cahaya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kekaisaran Ainsworth. William berdiri di menara tertinggi istana, menatap 2 bulan di langit. Ia baru saja bangun dari tidurnya, dan memutuskan untuk menatap bulan dan bintang di langit untuk menenangkan pikirannya. Sudah hampir waktunya. Sebuah suara jenaka terdengar di belakang William. Half-elf itu bahkan tidak repot-repot menoleh untuk mengetahui siapa pemilik suara itu. Meskipun ia tidak banyak berinteraksi dengannya saat ia tiba kembali dari dunia bawah, wanita rubah yang muncul di tempatnya sama sekali tidak mengejutkannya. Shannon selalu menyimpan misteri tentang dirinya, lebih dari Nissa, yang wajahnya tetap tersembunyi di balik kerudung. Interaksinya dengan Shannon selalu tidak terduga karena Shannon datang dan pergi sesuka hatinya. Tentu saja, dia tahu bahwa Shannon ada di pihaknya, tetapi apakah Shannon benar-benar sekutu atau tidak, masih bisa diperdebatkan. Sampai hari ini, William tidak tahu apa tujuan Shannon, menyebabkan dia selalu waspada terhadapnya. Apakah kamu siap untuk pertarungan besar? Tanya Shannon saat dia berdiri di samping half-elf yang sedang melihat ke langit. Ya, jawab William. Bagaimana denganmu? Baiklah, aku siap dengan caraku sendiri. Begitukah? Bagus untukmu. Shannon melepas topengnya karena William tidak akan lagi kewalahan oleh kekuatan keilahiannya. Dia hanya memakainya untuk mencegah yang lain bunuh diri karena dosanya terlalu kuat bagi mereka yang tidak memiliki keilahian untuk melawan. Tuan Will, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tanya Shannon. Baiklah, jawab William. Tapi, aku mungkin atau mungkin tidak menjawab pertanyaanmu. Shannon tersenyum karena dia bisa merasakan bahwa half-elf itu tidak bermaksud untuk mengusirnya. Karena itu, dia memutuskan untuk menanyakan pertanyaan yang telah membebani pikirannya. Tuan Will, apakah Anda pernah menyesal menjadi Pangeran Kegelapan? Tanya Shannon. Jika Anda diberi kesempatan untuk memulai kembali, apakah Anda akan melakukannya? William akhirnya mengalihkan perhatiannya ke wanita cantik yang berdiri di sampingnya. Rambut putihnya yang panjang saat ini diikat ekor kuda, dan 2 rambutnya yang bening. Mata ungunya menatap William dengan mantap seolah mencari tanda-tanda yang akan memberitahunya apakah dia akan berbohong atau tidak. Kau menanyakan 2 pertanyaan, jawab William. Kupikir kau hanya akan menanyakan 1. Shannon menutup bibirnya dengan tangannya dan terkekeh. Tentu saja, Sir Will tidak keberatan menjawab 2 pertanyaanku ini. Aku janji tidak akan bertanya apa-apa lagi setelah ini. Si half-elf mengangkat sebelah alisnya dan menatap Fox Lady dengan ragu yang membuat Fox Lady tersenyum manis kepada William. Sir Will, aku bukan musuhmu, kata Shannon lembut. Tidak pernah, tidak akan pernah. Aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu. William menatapnya sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Untuk menjawab pertanyaan pertamamu, aku tidak menyesalinya, jawab William. Selama itu, aku hanya ingin menyelamatkan orang-orang yang penting bagiku. Jika aku tidak menjadi Dark Prince,
Lilith, Charmaine, Chloe, dan yang lainnya akan diperbudak Felix, dan akan menderita kesulitan yang tak terhitung di tangannya. Juga, jika aku tidak menjadi Dark Prince, aku tidak akan mendapatkan kekuatan untuk melawan Felix dan Ahriman. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain menjadi diriku sendiri karena terpaksa. Shannon bersenandung sebelum menggelengkan kepalanya pelan. Kau salah, Sir Will, kata Shannon. Kau tidak membuat pilihan, orang lain yang membuat pilihan untukmu. William menyipitkan matanya saat menatap wanita rubah di depannya. Jika dia bersikap kritis tentang hal itu, maka Shannon benar. Dia tidak mengatakan, ya, tetapi. Dia bermaksud untuk mengatakan ya saat itu. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, dia telah kehilangan kesadaran. Saat berikutnya dia membuka matanya, dia sudah menjadi pangeran kegelapan, dan telah berhadapan dengan Felix dan Ahriman untuk sesaat sebelum meninggalkan medan perang dengan bantuan Shannon. Untuk pertanyaan keduamu, komentar William. Jika aku diberi kesempatan untuk memulai kembali, aku akan melakukannya. Aku telah kehilangan banyak orang penting dalam hidupku, dan sampai hari ini, hatiku menangis untuk mereka. Begitu ya, Shannon mengalihkan pandangannya ke 2 bulan di langit karena dia melihat kesedihan di wajah William saat dia menjawab pertanyaannya. Shannon tidak ingin melihat half-elf dalam keadaan yang rentan seperti itu karena, baginya, William lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Bulan-bulannya indah malam ini, komentar Shannon sambil menatap ke arah langit malam. Ini hari yang baik untuk membuka lembaran baru dalam hidup. Jangan khawatir, Tuan Will. Aku akan membantu mewujudkan keinginanmu. Half-elf itu sekali lagi menatap wanita cantik di sampingnya dengan tatapan ragu. Dia tidak mengerti apa yang disinggung Shannon. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan kepadanya bahwa kata-kata wanita rubah itu mengandung makna tersembunyi di dalamnya. Mengenai apa makna itu, dia tidak tahu, dan hanya menatap satu konstelasi tertentu di langit, yang bintangnya bersinar di langit, hanya untuknya setelah menerima pemberitahuan dari William. Para penguasa dari semua kerajaan dan kekaisaran di benua itu memutuskan untuk tidak ikut campur dalam perang yang akan segera terjadi. Karena mereka tidak tahu di mana markas besar utama Ordo Cahaya Suci berada, mereka memutuskan untuk mengirim regu pengintai ke setiap sudut benua tengah, untuk mencari tanda-tanda bahwa perang telah dimulai. Pertempuran besar pasti akan meninggalkan jejak, dan mereka akan mencari jejak-jejak itu. Begitu mereka memastikan keberadaan Istana Cahaya, mereka akan segera menuju ke sana, dan menyaksikan pertempuran yang akan menentukan nasib benua tengah. Tiba-tiba, di sebuah lembah tersembunyi yang terletak di pusat benua tengah, sebuah portal emas terbuka. Sesaat kemudian, seorang remaja berambut hitam melangkah keluar darinya dan melirik istana megah yang juga berfungsi sebagai markas besar utama Ordo Cahaya Suci. Dengan lambaian tangannya, portal yang tak terhitung jumlahnya muncul di daratan dan di langit dan monster mulai keluar dari sana, jumlahnya mencapai puluhan ribu dan terus bertambah. Tiba-tiba, bunyi lonceng bergema di sekeliling. Itu adalah tanda bahwa musuh mereka telah tiba, dan memperingatkan semua orang untuk bersiap berperang. Cahaya istana cahaya semakin terang, seolah menangkal kejahatan besar yang datang untuk menghancurkannya. 5 sosok kuat berdiri di balkon istana dan menatap monster yang mendekat dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Mereka tidak lain adalah 5 dewa semu yang telah dipanggil oleh Paus untuk berjuang di pihak mereka dalam perang melawan Pangeran Kegelapan. Belle berdiri di tengah, dan tatapannya tidak pernah lepas dari half-elf, yang juga menatap lurus ke arahnya. Akhirnya kau di sini, kata Belle lembut. Ya, jawab William, aku datang untuk mengirimmu, dan Paus yang penuh kebencian itu, ke akhirat. Keduanya saling menatap tanpa berkedip. Belle sudah lama ingin bertemu dan berbicara dengan William saat dia dipanggil ke Hestia, tetapi half-elf itu tidak pernah muncul selama pertempuran mereka di Kekaisaran Ainsworth. Tidak seperti dewa-dewa palsu lainnya, Belle tidak pernah menargetkan orang-orang tak berdosa manapun setiap kali mereka menyerang wilayah William. Dia hanya fokus menargetkan Loxos yang nakal dan suka bicara kasar, yang juga membawa tanda half-elf di rahimnya. Selamat datang, Pangeran Kegelapan. Sudah waktunya bagimu untuk mengetahui tempatmu. Teriak Paus saat dia berdiri di samping altar cahaya. Setelah membuat pernyataannya, dia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi di udara dan mengaktifkan pertahanan Istana Cahaya. Kiri Eleison. Sesaat kemudian, erangan teredam terdengar saat keempat dewi wanita berbudi luhur dikerahkan untuk memperkuat pertahanan istana. Lyra,
Ephemera, Sana, dan melodi dibelenggu keempat pilar, mencegah mereka berbicara, bergerak, dan melarikan diri. Setelah mendengar teriakan kesakitan mereka, wajah Half-Elf berubah marah ketika dia melihat para wanitanya menderita karena intrik Paus. Bunuh dia, perintah Half-Elf. Seketika, 6 dewa semu yang melayaninya beraksi. Astrape, Bronte, Seperon, Opis, Loxos, dan HKRG, segera memulai pemboman mereka pada penghalang yang melindungi Istana Cahaya. 6 dewa semu melepaskan kekuatan penuh mereka, menciptakan ledakan di permukaan penghalang, dan membuat tanah bergetar. Namun, penghalang itu bertahan dan serangan mereka bahkan tidak meninggalkan goresan di permukaannya. Paus mencibir setelah melihat hasil pemboman yang diarahkan ke arahnya. Beberapa meriam ajaib muncul di Istana Cahaya dan diarahkan ke monster yang sedang menuju penghalang. Kekuatan sihir mulai terkumpul di tubuh mereka hingga mereka semua terisi penuh dan siap menembak. Saatnya kalian semua mati. Paus mengarahkan tongkatnya ke pasukan William dan meraung. Lex Eterna, semua meriam sihir meraung hidup dan sinar cahaya menerangi langit malam, melenyapkan mereka yang tidak mampu menahan kekuatannya dalam satu garis lurus. Banyak monster langsung terbunuh oleh meriam sihir, tetapi jumlah monster tidak menghentikan laju mereka karena lebih banyak dari mereka keluar dari portal yang tak terhitung jumlahnya di daratan dan di langit. William memperhatikan dengan saksama keempat wanita yang keilahiannya disedot dari tubuh mereka. Dia bisa tahu bahwa selama mereka terikat pada lingkaran sihir masing-masing, Paus akan memperlakukan mereka sebagai baterainya untuk menjaga pertahanan utama Istana Cahaya tetap aktif, membuat mereka menderita. Apakah kau pikir aku tidak tahu bahwa para pelacur ini sudah menjadi mainanmu? Paus mencibir pada Half-Elf yang niat membunuhnya terus meningkat. Karena mereka tidak mau berjuang untukku tanpa syarat, aku akan memanfaatkan mereka melawan keinginan mereka. Katakan padaku, bagaimana rasanya melihat para pelacur ini, yang kau permainkan, menderita? Apakah kau mendengar jeritan mereka yang teredam? Apakah kau menikmati penderitaan mereka? Bagus, aku akan membiarkanmu menikmatinya sepenuhnya. Matilah, Half-Elf. Paus kemudian mengarahkan tongkatnya ke arah Half-Elf di kejauhan, dan semua meriam ajaib di istana mengarahkan moncongnya ke arahnya. Lex Eterna, seberkas cahaya terkonsentrasi, yang hampir menyilaukan, melesat ke arah Half-Elf. Cahaya itu ditembakkan pada sudut yang, jika William menghindar, akan mengenai kapal terbang di belakangnya, tempat Shannon dan Erinis menginap. Paus memperhatikan medan perang dengan saksama dan menggunakan segala cara untuk keuntungannya. Bahkan jika dia tidak berhasil membunuh William dengan tembakan meriam, dia pasti akan membunuh orang-orang yang penting baginya. Half-Elf itu tidak bergerak dan memanggil tongkat logam emas di tangannya. Sapu bersih semua musuh. William meraung. Rui Jingubang. Tongkat emas itu langsung membesar saat bertabrakan dengan tembakan meriam terkonsentrasi yang diarahkan ke arahnya. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan yang mengguncang bumi yang meluluhlantakkan daratan, dan monster-monster yang berada di dekat titik tumbukan. Ini adalah pertukaran pertama antara William dan Paus, dan keduanya saling memandang dengan niat untuk membunuh. Tidak. Mengapa Paus menyakiti saudari-saudari kita? Cherry berteriak keras setelah melihat pertempuran yang terjadi secara langsung. William telah membawa Celeste, Audrey, dan Cherry ke dalam Thousand Beast Domain miliknya untuk mencegah mereka pergi kemanapun. Namun, karena ia ingin mereka melihat apapun yang terjadi, ia memutuskan untuk membiarkan mereka menyaksikan pertempuran itu melalui matanya. Cherry telah lama menjadi sekutu Paus, tetapi setelah melihat keadaan saudari-saudarinya yang sangat memanjakannya, kesetiaannya kepada perempuan tua itu terguncang sampai ke akar-akarnya. Saudari Audrey, mengapa Paus melakukan ini? Tanya Cherry. Ia membunuh mereka. Audrey memasang ekspresi muram di wajahnya karena gadis kecil itu benar. Paus perlahan-lahan membunuh saudari-saudarinya dengan menguras keilahian dari tubuh mereka untuk mengaktifkan kekuatan penuh Istana Cahaya. Tentu saja, ada cara yang aman untuk melakukan ini, tetapi untuk mewujudkannya, ketujuh kebajikan surgawi harus hadir dan berdiri di lingkaran sihir masing-masing, seperti yang telah mereka lakukan ketika Bele dipanggil ke Hestia. Jika salah satu dari mereka hilang, serangan baliknya akan hebat, tetapi itu tetap tidak akan membahayakan nyawa mereka. Namun, jika dua atau lebih tidak hadir untuk mengaktifkan kekuatan altar kehidupan, yang menanti mereka adalah kematian yang sangat lambat dan menyakitkan, setelah kekuatan keilahian mereka terkuras sepenuhnya dari tubuh mereka. Celeste, Audrey melirik ke arah saudara perempuannya,
yang jari-jarinya sudah menggali telapak tangannya, mengeluarkan darah. Kita harus menghentikannya, kata Celeste dengan tekad. Apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan saudara perempuan kita. Cherry dan Audrey mengangguk, tetapi hanya ada satu pertanyaan. Bagaimana? Seolah menunggu saat itu, portal ungu kabur muncul di depan mereka. Sedetik kemudian, suara yang halus dan lembut mencapai telinga mereka. Ketiga wanita berbudi luhur itu menatap portal ungu itu, dan melihat Shannon melambaikan tangan kepada mereka dari sisi lain. Kalian, gadis-gadis, butuh tumpangan. Tanya Shannon, akan sedikit bergelombang, tetapi lebih baik daripada duduk di sana menyaksikan saudara perempuan kalian mati, kan? Celeste, Audrey, dan Cherry saling bertukar pandang sebelum menganggukkan kepala. Ketiganya melangkah masuk ke dalam portal ungu itu, membuat tawa geli keluar dari bibir Shannon. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah ledakan yang mengguncang bumi mereda, pertempuran berlanjut seolah-olah hal yang menakutkan itu tidak pernah terjadi. William mengerti bahwa semakin lama penghalang itu tetap aktif, semakin berbahaya bagi keempat wanita berbudi luhur yang telah bersekutu dengannya. Karena tidak punya pilihan lain, William menyerang Istana Cahaya dengan maksud untuk menghancurkan penghalang itu. Hanya dia yang mampu melakukan hal itu berkat kemampuan Rulebreaker miliknya yang membelokkan hukum dunia demi keuntungannya. Jadi, akhirnya kau terpancing. Paus menyeringai dan mengarahkan tongkatnya ke arah 5 dewa setengah dewa yang kini melayang di depannya. Gloria in excelsis Deo. Kelima dewa semu itu bermandikan cahaya keemasan, dan tubuh mereka bersinar dengan berkat dari dewa cahaya. Namun, Paus belum selesai. Ia sekali lagi mengangkat tongkatnya ke langit, menyedot keilahian Lyra, Ephemera, Sana, dan Melody, dengan maksud untuk menggabungkan kemampuan mereka dengan kemampuan 5 dewa semu, dan memberdayakan mereka lebih jauh. Kekuatan Lyra adalah kecepatan ekstrim. Ia memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatannya, dan mengurangi kecepatan musuhnya. Kekuatan Ephemera adalah kekuatan keadilan. Selama seseorang percaya bahwa ia berjuang di pihak keadilan, kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial. Kekuatan Sana adalah kekuatan berpikir cepat. Hal itu memungkinkan orang untuk berpikir dengan tenang dalam situasi apapun, dan mencapai solusi yang tidak akan tercapai jika pikiran seseorang sedang kacau. Terakhir, kekuatan Melodi adalah iman. Mengumpulkan iman para penganut Ordo Suci Cahaya, hal itu akan memungkinkan mereka yang diberkati oleh kekuatannya untuk melampaui batas mereka, dan memperoleh kekuatan yang sesuai dengan kekuatan iman mereka. Setelah mengumpulkan kekuatan 4 kebajikan surgawi, Paus mengarahkan tongkatnya ke arah dewa-dewa palsu dan meraung. Deus Vult, 5 sinar cahaya meletus dari ujung tongkat dan mendarat di tubuh para juara yang dipilih oleh cahaya untuk melawan musuh yang berani mengancam keberadaannya. Lyra, Ephemera, Sana, dan Melodi kehilangan kesadaran setelah kemampuan mereka diambil dari tubuh mereka. Mereka masih memiliki banyak keilahian yang tersisa, tetapi rasa sakit karena kekuatan mereka dilucuti dari mereka seperti melucuti sebagian jiwa mereka, yang mirip dengan apa yang terjadi pada William ketika Elliot dan Conan meninggal. Sayangnya, meskipun mereka kehilangan kesadaran, mereka berempat masih digunakan sebagai baterai untuk memasok energi magis ke Istana Cahaya, dalam pertempurannya melawan pasukan William. Dasar nenek tua, raungan gemuruh William membuat tanah bergetar saat awan badai menutupi sekelilingnya. Guntur dan kilat meraung dan meliuk-liuk di sekitar langit seperti ular raksasa yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Maju, perintah Paus sambil mengarahkan tongkatnya ke remaja berambut hitam, yang memegang tongkat emas raksasa di tangannya, dengan maksud untuk menghancurkannya ke arah penghalang Istana Cahaya. Biarkan dia mengalami kekuatan Ordo Suci Cahaya. Suara Paus yang berwibawa menyebar di sekelilingnya. Para anggota Ordo Suci Cahaya bersorak saat mereka terus merapal mantra dan menembakkan panah suci mereka dari perlindungan penghalang. 5 dewa semu meninggalkan penghalang yang mengelilingi istana dan menuju ke Half-Elf yang merupakan ancaman terbesar, dan hadiah, dari perang ini. Nak, ingat namaku, salah satu dewa semu berkata sambil menyerang William sambil memegang pedang kesayangannya, Tizona. Namaku Elchid, dan akulah yang akan menghentikan amukanmu di alam fana ini. Godfrey adalah namaku, kata Godfrey. Aku tidak keberatan denganmu, tetapi ini perang. Aku tidak punya pilihan selain melawanmu. William tidak peduli dengan 2 dewa semu yang telah mengungkapkan identitas mereka dan menghantam Ruyi Jingu Bang ke penghalang, membidik Paus yang berdiri di dekat altar kehidupan.
Elchit dan Godfrey berdiri menantang di depan penghalang dan berhasil memblokir serangan mematikan half-elf itu bersama-sama. Seni perang tembakan cepat. Bentuk pertama, William meraung. Hancurkan semua yang ada di jalanmu. Railgun, ujung Rui Jingubang bersinar terang saat salah satu serangan paling mematikan dari remaja berambut hitam itu akan dilepaskan. Tidak mungkin. Salah satu dewa semu yang mengenakan jubah putih, dan mengenakan topeng putih, mengangkat tanduk perunggu, yang tampak begitu biasa sehingga tampak tidak memiliki kemampuan khusus apapun. Saat Railgun William dilepaskan, orang berjubah putih itu menggunakan tanduk itu untuk memblokir serangan William dalam sekejap mata dan membatalkannya sepenuhnya. Half-elf itu segera mengalihkan perhatiannya pada sosok berjubah putih, yang menekan tangan kanannya, yang masih memegang tanduk perunggu, di dada mereka. Kau adalah, William hendak menyebutkan nama sosok berjubah itu ketika dia diserang oleh dewa semu lain yang memegang trisula besar, yang memaksa William untuk memblokir serangannya, yang membuatnya terlempar ke belakang. Elchit, Godfrey, dan Ajax melesat ke arah William seperti sinar cahaya putih yang bergerak terlalu cepat, membuat mereka tampak seperti kabur di mata orang lain. Half-elf menangkis, memblokir, dan menghindari serangan tiga cabang dari Pseudo Gods yang mendorongnya kembali karena dorongan kuat yang mereka terima dari para dewa dari 4 wanita tak sadarkan diri, yang masih terbelenggu di altar cahaya. Kupikir kau kuat, tapi kurasa aku berharap terlalu banyak dari seorang manusia, kata Ajax dengan nada menghina saat dia menatap half-elf yang darah hitam mengalir dari sisi bibirnya karena serangan gabungan mereka, yang membuat remaja berambut hitam itu tidak punya ruang untuk bermanuver. Kau terlalu melebih-lebihkannya, Ajax, kata Elchit. Tapi, aku harus memberikan penghargaan kepada keempat gadis tak sadarkan diri di altar itu. Itu karena kekuatan mereka begitu besar sehingga kami merasa seperti tak terkalahkan. Benar, Godfrey mengangguk. Menyerahlah sekarang, dan kami akan mengampuni nyawamu. Tidak peduli seberapa banyak pasukanmu, di mata kami, mereka hanyalah semut yang dapat kami hancurkan kapan saja. Sebelum William sempat menjawab, rentetan anak panah perak, api hitam, dan petir turun dari surga, yang menghancurkan pengepungan yang telah diciptakan oleh tiga dewa semu untuk menjebak half-elf. Menjauhlah dari Will, teriak Loxos sambil melemparkan serangan sekutunya ke arah dewa semu yang mengeroyok kekasihnya. Aku hampir melupakanmu. Ajax mencibir sambil melihat ke arah bidadari muda yang telah menyebabkan banyak masalah bagi mereka di masa lalu. Namun, karena kekuatan barunya, dia tidak lagi takut padanya karena dia dapat dengan mudah menghindari serangan gabungan dewa semu William karena kekuatan yang diperolehnya dari kebajikan surgawi. Godfrey, Elchit, kuserahkan dia pada kalian, kata Ajax. Aku akan berurusan dengan jalang busuk itu dulu. Oke, pergi saja. Ajax menyeringai dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ke arah Loxos, yang wajahnya langsung memucat karena gerakan targetnya yang cepat. Kau milikku, jalang. Ajax menggeram sambil mengulurkan tangannya untuk mencengkeram leher Loxos, dengan maksud untuk menghancurkannya. Namun, sebelum ia bahkan bisa mencapai targetnya, tongkat emas menghantam wajahnya, dan membuatnya terbang menuju penghalang kehidupan. Jangan sentuh wanitaku, kata William saat beberapa rune muncul di tubuhnya. Rune Temperance, Justice, Prudence, dan Fight muncul di kaki dan lengannya. Lyra, Ephemera, Sana, dan Melody telah menjadi bagian dari familianya. Sebelum Sana meninggalkannya, ia telah meninggalkan tanda di tubuh William, yang memungkinkannya menggunakan kekuatan keilahiannya. Semua ini berasal dari firasat buruk yang ia rasakan di kedalaman jiwanya. Karena itu, meskipun dia masih belum memberikan William status perawannya, sistem telah mendaftarkannya sebagai anggota familianya, yang memungkinkannya untuk memanfaatkan kekuatan keilahiannya juga. Sepertinya kau masih belum mengerti dengan siapa kau berhadapan, kata William saat lebih banyak rune muncul di tubuhnya. Ini adalah rune yang ia peroleh setelah membuat kontrak dengan dewa-dewa palsu yang telah ia lindungi, yang memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan mereka sesuka hati. Asal, ayo, perintah William. Stormcaller muncul di samping William. Seluruh tubuhnya diselimuti petir, dan cahayanya begitu kuat sehingga tubuhnya tidak dapat dilihat oleh siapapun selain William. Soleil, bakarlah untukku, William memanggil salah satu harta karunnya, yang menyala terang seperti matahari. Kedua tombak itu meliliti William seolah-olah mereka adalah pengawalnya yang akan menyerang siapa saja yang berani mendekatinya. Half-elf itu kemudian mengembalikan Rui Jingubang ke bentuk.
aslinya dan melemparkannya ke langit. Tiba-tiba, tawa monyet menyebar di sekitarnya. Saatnya untuk mengerahkan seluruh kemampuan. Benar, Will. Kata Sun Wukong sambil berdiri di atas awan. Apakah kau akan menyerahkan kentang goreng kecil ini kepadaku? William mengangguk. Aku punya urusan yang lebih penting. Hahaha, baiklah. Aku akan mengurus ketiganya terlebih dahulu dan bergabung denganmu nanti. Terima kasih. William kemudian mengangkat tangan kanannya, dengan gerakan memegang sesuatu. Sarur, saatnya menghancurkan sesuatu, kata William. Tanpa peringatan apapun, gada seukuran bas muncul di samping William. Kau membuatku menunggu cukup lama, nak. Geram Sarur. Ayo hancurkan mereka. William menyeringai sambil memegang senjata milik istrinya, Chiffon, di tangannya. Sang penghancur ribuan, Sarur. Salah satu senjata mistis yang ada, yang tidak akan kalah dari Rui Jingubang, kini berada di tangan William. Oke, saatnya ronde kedua. William melangkah maju dengan tongkat pemukul yang selalu bersemangat di tangannya. Sarur tertawa saat seluruh tubuhnya berubah menjadi merah tua. Saatnya menepuk pipi. William tidak lagi berniat menahan diri. Setelah melihat bagaimana Paus bertekad untuk mengorbankan nyawa para wanitanya demi mencapai tujuannya, Half-Elf itu bertekad bahwa membunuhnya tidak akan cukup untuk memuaskan amarahnya. Ada hal-hal yang jauh lebih buruk daripada kematian, pikir William saat matanya terkunci pada tubuh wanita tua itu saat dia bersiap untuk melepaskan serangan terkuat Sarur, yang belum pernah terlihat sejak digunakan oleh dewa yang menciptakannya. 1000 genosida hancur, 1000 genosida hancur. William mengayunkan Sarur dan ribuan sinar ungu melesat keluar dari tubuhnya, langsung menuju penghalang yang melindungi Istana Cahaya. Minggir, kata orang berjubah putih yang mengenakan topeng kepada Bele. Si cantik berambut hitam mengerutkan kening, tetapi dia tetap mengikuti instruksi Dewa Semu. Mengangkat tanduk perunggu, orang berjubah putih itu berdiri tegak seperti pedang dan menatap sinar ungu yang mendekat dengan tatapan tak kenal takut. Ketika sinar ungu itu hanya berjarak 1 meter dari tubuh mereka, mereka bertabrakan dengan penghalang tak terlihat dan langsung menghilang. Sayangnya, serangan William merupakan area efek, jadi sosok berjubah putih itu hanya berhasil memblokir 5 sinar, sementara sisanya bertabrakan dengan penghalang yang melindungi Istana Cahaya. Suara ribuan gelas pecah pada saat yang sama menyebar di sekitarnya, saat serangan Williams menembus penghalang, menciptakan ratusan lubang di dalamnya. Dia tidak berencana menghancurkan seluruh penghalang karena bisa menimbulkan serangan balik yang kuat terhadap 4 wanita tak sadarkan diri di sekitar altar kehidupan, jadi dia memilih untuk membuat lubang di dalamnya, tempat pasukannya bisa lewat. Gerombolan monster menyerbu pintu masuk yang dibuat William dan mulai menyerang pasukan Holy Order of Light. Raungan, jeritan, geraman, kutukan, teriakan perang, dan jeritan kesakitan terdengar di mana-mana saat pasukan monster half-elf mengamuk sepuasnya. Elchit, Godfrey, kuserahkan monyet ini pada kalian. Ajax berteriak saat dia terbang menuju remaja berambut hitam yang berhasil menghancurkan sebagian penghalang. Meskipun penghalang itu masih aktif, penghalang itu tidak lagi berfungsi karena garis pertahanan depan telah ditembus. Baiklah dia bisa bermain dengan Will. Sun Wukong mengusap dagunya saat dia melihat pria yang tampak seperti pegulat profesional, mengacungkan kepala Trisula ke arah William. Raja Monyet kemudian mengalihkan pandangannya kedua dewa palsu di depannya yang dipenuhi dengan kekuatan kebajikan surgawi. Kau tidak akan bisa melewati kami, Monyet. Kata Elchit, aku telah melihatmu beberapa kali di alam surgawi, dan mengerti bahwa kau kuat, kata Godfrey. Tapi, hari ini, aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat darimu. Raja Monyet membersihkan telinganya dengan jarinya selama beberapa detik sebelum menyeringai. Baiklah, izinkan aku untuk memperkenalkan diriku secara resmi terlebih dahulu. Sun Wukong memutar tongkat emas di tangannya dan mengambil posisi bertarung. Aku adalah orang bijak agung, setara dengan surga. Sun Wukong, sebutkan nama kalian, jadi aku mungkin tahu identitas orang-orang yang aku hancurkan dengan tongkat emasku. Elchit mendengus sambil memegang pedangnya erat-erat di tangannya. Bagus, namaku. Lupakan saja. Sun Wukong menyela perkenalan Elchit. Mengetahui nama-nama kentang goreng tidak ada gunanya. Bajingan, geram Elchit marah sebelum menyerang Raja Kera, yang memasang senyum menggoda di wajahnya. Godfrey, ayo. Godfrey bergabung dengan Elchit dalam serangannya terhadap Raja Kera, yang terkenal di alam surgawi karena membuat masalah di mana-mana.
Suara tawa mengejek menyebar di sekitarnya saat 3 sinar cahaya yang menyilaukan berkelok-kelok dan bertabrakan di langit. 2 di antaranya berwarna putih, sedangkan yang ketiga berwarna emas. Meskipun kedua dewa semu itu mengeroyok Raja Kera masih sempat tertawa karena dia bisa merasakan darah mendidih di dalam tubuhnya karena kegembiraan melawan para pejuang yang kuat. Sementara ini terjadi, Ajax telah tiba beberapa meter di belakang William dan menusukkan tombaknya untuk menusuk punggung remaja berambut hitam yang baru saja melancarkan serangan kuat ke penghalang. Sesaat kemudian, suara logam yang saling beradu terdengar saat half-elf itu menangkis serangan Ajax, mendorong prajurit berotot itu mundur. Aku telah menghancurkan banyak pukulan hebat selama waktuku, kata Sarur sambil menatap Ajax dengan jijik. Nasibmu tidak akan berbeda. Ajax mengabaikan tongkat yang bisa berbicara itu karena tatapannya terfokus pada half-elf yang punggungnya menghadap ke arahnya. Saat dia menyerang sebelumnya, William bahkan tidak menoleh untuk melihatnya. Sebaliknya, dia hanya melakukan serangan backhand, mendorong Ajax mundur seolah-olah itu bukan apa-apa. Hadapi aku, Pangeran Kegelapan. Ajax meraung karena belum pernah ada saat ketika seseorang melawannya dengan cara seperti ini. Akulah yang akan mengakhiri tiranimu. Mengakhiri tiraniku, tanya William sebelum berbalik untuk melihat Dewa Semu yang matanya merah menyala ke arahnya. Bisakah kau? Alih-alih menjawab pertanyaannya, Ajax hanya melakukan apa yang dia suka lakukan dan itu adalah menyerang, dan menyerang. Ketika dia masih hidup, dia telah bertempur di garis depan medan perang, dan seorang diri memukul mundur musuh-musuh yang mencoba mengalahkannya dengan jumlah. Namun, Ajax terlalu kuat bagi mereka. Dengan menggunakan tombak dan perisainya, dia dapat mengalahkan sebagian besar musuh, tetapi saat ini, saat menghadapi William, dia dapat merasakan bahwa dia telah menemukan lawannya. Half-elf itu menggunakan sarur dan bertukar pukulan dengan Ajax, mendorongnya mundur dengan setiap pertukaran. Setiap kali mereka saling beradu, pukulan William semakin berat, sehingga sangat sulit bagi Ajax untuk menghadapinya secara langsung. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Sarur memiliki kemampuan yang luar biasa. Setiap kali dia mengenai target yang sama, dia akan memberikan kerusakan yang lebih besar dengan setiap serangan, memungkinkannya menghancurkan apapun hingga menjadi pasta daging, atau berkeping-keping, asalkan ia memukulnya berulang-ulang. Itulah sebabnya dia adalah penghancur ribuan orang. Bahkan para dewa akan merasa takut jika mereka terkena serangannya ribuan kali. Duduklah, nak. Sarur meraung saat serangan berikutnya membuat Ajax jatuh ke tanah, menciptakan kawah. William tidak menyerah dan turun dari surga, mengangkat tongkat perang yang menggila itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Melihat bahwa dia tidak akan bisa menghindar tepat waktu, Ajax memanggil perisai mistisnya yang telah menemaninya selama berabad-abad. Saat tongkat itu bertabrakan dengan perisai, gelombang kejut yang kuat meledak, membuat tanah dan batu beterbangan ke segala arah. Suara seperti gong bergema di sekitarnya saat remaja berambut hitam itu menghantamkan sarur ke perisai Ajax, berulang kali. Orang bijak pernah berkata, kata Sarur saat William mengambil posisi lain untuk menghantam perisai yang melindungi tubuh Ajax. Kurangi bicara, hancurkan lebih banyak. Ajax, yang berada di ujung penerima, mengutuk dalam hati karena satu-satunya yang berbicara adalah Sarur, yang akan mengatakan sesuatu yang jahat dengan setiap serangan yang dilakukan William. Half-elf itu mengabaikan omongan sampah senjatanya karena dia sudah terbiasa dengan kepribadian Sarur yang cerewet. Tanah bergetar saat half-elf itu terus memukul perisai Ajax, mengubur Dewa Semu itu lebih dalam ke tanah dengan setiap serangan. Akhirnya, perisai yang telah menemaninya melalui semua pertempurannya mulai memiliki penyok yang dalam. Ajax meraung marah saat dia mencoba untuk melawan dengan sekuat tenaga, tetapi pukulan berikutnya yang mengenainya membuat udara keluar dari paru-parunya. Sederhananya, Sarur telah mencapai tahap di mana setiap serangannya lebih berat, dan lebih kuat dari serangan berkekuatan penuh Rui Jingubang. Ajax, yang sangat bangga dengan kekuatannya, merasakan jantungnya bergetar di dalam dadanya. Lingkungan di sekitarnya mulai bergerak sangat lambat karena dia dalam kondisi tegang, namun, meskipun dia telah memasuki kondisi seperti trans ini, kecemasan di hatinya tidak berkurang tetapi malah bertambah. Mengapa? Karena perisai yang melindungi tubuhnya telah mencapai batasnya. Dia tahu bahwa pukulan berikutnya juga akan menjadi pukulan terakhirnya, yang membuatnya cukup putus asa untuk berteriak dan meminta William untuk berhenti. Berhenti, Ajax berteriak sekuat tenaga. Namun, yang membalasnya bukanlah half-elf,
tetapi gada yang seringainya terukir di permukaannya. Perdamaian tidak pernah menjadi pilihan. Sarur menyatakan, bersiaplah untuk ditepuk. William meraung sambil mengayunkan gada dengan sekuat tenaga. Genocide Crash. Seluruh daratan bergetar saat Sarur menghancurkan perisai Ajax hingga berkeping-keping. Momentum di balik serangan itu begitu kuat sehingga bahkan setelah perisai hancur, gada itu tidak berhenti dan menghancurkan dada Ajax, membuat yang terakhir memuntahkan darah. Suara retakan keras terdengar saat semua tulang rusuk Ajax patah. Organ dalamnya juga mengalami cedera fatal, yang menyebabkan Ajax kehilangan kemampuan untuk membela diri. Satu pukulan lagi dan dewa palsu itu akan lenyap. Namun, sebelum William dapat memberikan pukulan terakhir itu, orang berjubah putih itu muncul di hadapannya dan menggelengkan kepalanya. "Ampuni dia," kata orang berjubah putih itu. "Sebagai balasannya, aku tidak akan ikut campur dalam perang ini dan hanya akan menonton dari samping." William mendengus. "Dan mengapa aku harus melakukan apa yang kau minta? Kau masih berutang secangkir mit yang enak kepadaku. Ini akan menjadi pembayaran beserta bunganya." Petik 2. Cek, half-elf itu mendecakkan lidahnya sebelum mengalihkan perhatiannya ke wanita cantik berambut hitam yang sedang bertarung melawan Astrape, Bronte, dan Titania. Salah satu alasan mengapa William menyerang Istana Cahaya adalah untuk membunuh wanita ini sebagai ganti jiwa istri-istrinya. Karena itu masalahnya, dia memutuskan untuk menyerangnya saja, dan menyerah untuk memberikan pukulan terakhir kepada dewa palsu yang sudah setengah mati. "Baiklah, tapi, tepati janjimu," kata William sebelum berlari ke arah mangsanya. "Lagi pula, orang yang berutang segelas mit padaku adalah kau dan bukan aku." Orang berjubah putih itu tersenyum di balik topengnya. Half-elf itu memang benar. Orang yang berutang segelas mit bukanlah half-elf, tetapi dia. "Baiklah, atraksi utama akan segera dimulai," kata orang berjubah putih itu. "Kita sekarang berada di akhir permainan." Orang berjubah putih itu mendesah dalam hatinya. Sekarang setelah dia berjanji untuk tidak ikut campur, dia hanya bisa menonton di pinggir lapangan dan dengan sabar menunggu hasil pertempuran yang akan menentukan nasib half-elf itu. Paus mengerutkan kening setelah melihat bahwa salah satu dewa semu dikalahkan, dan yang lainnya memutuskan untuk tidak bertarung. Hanya 3 yang tersisa dan 2 dari mereka bertarung melawan Raja Kera, sementara yang terakhir, Bele, diserang oleh 3 dewa semu yang bertekad untuk mengalahkannya. Meskipun mereka dikalahkan lebih cepat dari yang diharapkan, ini sudah menjadi bagian dari pertimbanganku, pikir Paus. Sejak awal, dia menduga bahwa Istana Cahaya akan kewalahan oleh pasukan William. Half-elf unggul dalam kualitas dan kuantitas, tetapi bahkan saat itu, Paus yakin bahwa dia akan menjadi yang terakhir bertahan dalam pertempuran antara kekuatan cahaya dan kegelapan ini. Meriam ajaib di Istana Cahaya sekali lagi mengumpulkan energi ajaib saat Paus mengarahkan meriam ke target yang ada dalam pikirannya. Dia telah memperhatikan bahwa Pangeran Kegelapan sedang menuju Bele, dan dia akan menggunakan kesempatan ini untuk membawa rencananya ke tahap berikutnya. Lex Eterna, semua meriam ajaib melepaskan serangan dahsyat mereka, yang mengarah ke arah si cantik berambut hitam yang sedang bertarung melawan pasukan William. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Astrape, Bronte, Titania, pastikan dia tidak akan bisa kabur, perintah William. Pojokkan dia sampai aku tiba. Half-elf itu telah melapisi Sarur dengan api kegelapan karena dia bermaksud membunuh si cantik berambut hitam itu dalam satu serangan. Bele, yang merasakan kehadiran seseorang yang mendekatinya dari belakang hendak berbalik untuk melihat siapa orang itu. Tetapi Astrape dan Bronte mengambil kesempatan itu untuk menyerangnya di sisi kiri dan kanannya. Memahami bahwa dia tidak boleh ceroboh, Bele segera membelah busurnya di tengah, menciptakan bilah kembar, dan memblokir serangan kedua dewa semu. Ini mencegahnya memblokir serangan yang datang dari belakangnya, memaksa si cantik berambut hitam itu untuk mengambil tindakan drastis. Makna Celeritate, tubuh Bele berubah menjadi kabur, menghilang dari tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu. William, yang baru saja akan menghantam tubuhnya dari belakang, berhenti di udara karena targetnya telah menghilang. Tiba-tiba, dia merasakan serangan sihir yang kuat di belakangnya, yang memaksanya untuk membuat keputusan di detik terakhir untuk menggunakan Sarur untuk memblokirnya. Astrape, Bronte, dan Titania berada di garis yang sama dengan serangan itu, yang membuat William tidak mungkin menghindarinya, mengetahui bahwa ketiga dewa semu akan terkena serangan mematikan yang dapat melukai mereka secara fatal.
Dia telah menggunakan kekuatan angin untuk meniup ketiga dewa semu itu, saat dia memblokir serangan yang ditujukan pada keempatnya. Sial, aku bukan perisai, tapi baiklah. Sarur mengeluh tetapi perisai itu tetap melepaskan kekuatannya, bertahan dengan kuat terhadap serangan yang membuat William jatuh ke tanah, dan tergelincir ratusan meter karena sinar ajaib itu masih belum kehabisan tenaga. Ketika sinar cahaya raksasa itu surut, tubuh half-elf itu berasap karena Sarur tidak dapat memblokir semuanya sepenuhnya. William telah melapisi tubuhnya dengan api kegelapan untuk mengurangi serangan itu, tetapi dia masih menerima kerusakan darinya. Pakaian yang dikenakannya terbakar di beberapa tempat, karena asap mengepul dari bagian yang hangus. Remaja berambut hitam itu kemudian menatap Paus yang berdiri di puncak altar kehidupan, dengan seringai di wajahnya. Masih banyak lagi yang bisa kulakukan, Paus menyatakan saat dia sekali lagi mengumpulkan keilahian dari 4 wanita tak sadarkan diri yang peduli pada William, dan menggunakan kekuatan mereka untuk menyakiti orang yang juga mereka sayangi. Logika yang menyimpang ini membuat Paus tertawa dalam hati karena ia tahu bahwa tindakan ini akan membuat marah half-elf dan memaksanya untuk menghadapinya terlebih dahulu. "Bele, ambillah pedang ini," teriak Paus saat pedang yang tertanam di tengah-tengah altar kehidupan melayang di udara dan terbang ke atas, menuju wanita cantik berambut hitam yang tubuhnya bersinar cemerlang. Setelah menggunakan kemampuan untuk memperoleh semburan kecepatan ekstrim selama beberapa detik, Bele muncul kembali di langit di atas altar cahaya. Pedang biru kristal yang agung itu bersinar redup saat menunggu untuk diayunkan oleh sang juara cahaya terhebat. Saat Bele menyentuh gagang pedang, kata rahasia yang tertulis di permukaan bilah pedang itu menyala. Memberdayakan penggunanya dengan kekuatan ilahinya. "Sebutkan namaku, sang juara." Pedang itu mendesak saat namanya muncul di dalam pikiran Bele. Hanya dengan mengucapkan namanya, ia dapat melepaskan kekuatan penuhnya, yang telah disegel selama ribuan tahun. "Bersihkan dunia dengan cahaya sucimu," seru Bele saat ia mengangkat ujung pedang ke arah surga. "Clayom Solais." Seberkas cahaya keemasan turun dari surga, dan mengenai bilah kristal biru, memberkatinya dengan kekuatan Dewi Cahaya. Lingkaran cahaya cemerlang menyebar keluar dengan Bele di tengahnya. Cahaya ini membakar monster yang telah menembus dinding istana, dan bagian dalam istana cahaya. Semua pembela istana bersorak saat moral mereka melonjak karena kekuatan ilahi yang membasahi tubuh mereka. Semua luka mereka langsung sembuh, dan mereka bisa merasakan kekuatan mereka melonjak karena berkat Dewi Cahaya. "Ini terlihat buruk, partner," kata Sarur sambil menatap seberkas cahaya yang turun dari surga. "Aku tahu pedang itu berita buruk." William memegang Sarur erat-erat di tangannya sebelum melangkah maju. "Tidak masalah," jawab William. "Tujuan kita tidak berubah." "Benar sekali," jawab Sarur. "Ayo, Will." Saatnya menepuk pipinya, William menyeringai sebelum terbang ke arah istana cahaya. Tidak masalah kartu as apa yang dimiliki Paus di balik lengan bajunya. Tujuannya tetap sama, yaitu membunuh si cantik berambut hitam, yang memegang pedang cahaya, dan menangkap Paus, sehingga ia bisa menyiksanya hingga ia menghembuskan napas terakhirnya. Permaisuri Andraste melihat proyeksi pertempuran yang terjadi secara langsung. Semua bangsa di benua tengah telah menyebarkan pasukan mereka untuk mencari jejak pertempuran antara Pangeran Kegelapan dan Ordo Suci Cahaya. Namun, ketika lokasi Istana Cahaya yang sebenarnya terungkap, mereka semua terkejut karena berada di tempat yang tidak mereka duga. Benteng Ordo Suci Cahaya terletak di pusat benua tengah. Alasan utama mengapa tidak ada yang menemukannya adalah karena benteng itu tersembunyi di dalam domain terlarang. Sama seperti tempat suci ketujuh dan tanah Hyperborea, semua orang yang mencoba memasuki domain ini hampir musnah. Masih ada orang-orang yang selamat yang bepergian di tempat suci ketujuh, dan satu orang yang selamat dari Hyperborea. Namun, domain terlarang Istana Cahaya mencegah siapapun yang memasukinya meninggalkan tempat itu. Di sana, Paus akan secara pribadi berurusan dengan mereka dan membungkam mereka untuk melindungi keberadaan Istana Cahaya. Jika ada individu luar biasa di antara para pelanggar, dia akan memberi mereka pilihan untuk melayani Ordo Suci, atau dibunuh segera. Bagi kebanyakan orang, pilihannya mudah. Mayoritas dari mereka memutuskan untuk melayani Ordo Suci Cahaya, dan sejak itu telah melindungi rahasianya, bahkan jika mereka dapat meninggalkan domain terlarang. Namun, karena pertempuran yang sedang berlangsung, fluktuasi energi di dalam domain tidak dapat disembunyikan. Paus juga telah menggunakan kekuatan tanah terlarang untuk memberdayakan Istana Cahaya,
menjadikannya benteng sejati yang mampu mempertahankan diri dari penjajah manapun yang mencoba menghancurkannya. Sama seperti permaisuri Andraste, para raja dan kaisar lainnya menyaksikan pertempuran itu berlangsung. Bergantung pada hasilnya, mereka akan membuat langkah mereka sendiri sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Dari mana datangnya kepercayaan diri Paus? Permaisuri Andraste bergumam sambil menatap istana cahaya yang rusak parah, yang kilaunya meredup setiap menit. Pendapat ini dianut oleh para penguasa lainnya. Dari apa yang dapat mereka lihat, akan lebih baik bagi Paus untuk menyerah begitu saja. Ini bukan lagi perang, tetapi pembantaian sepihak. William adalah penakluk penjara bawah tanah. Monster-monster di bawah komandonya hampir tak ada habisnya, tetapi kehidupan manusia dari Ordo Suci Cahaya terbatas. Darah sudah membasahi tanah di luar halaman istana, dan lantai-lantai di dalamnya, membuktikan bahwa jumlah korban di pihak Paus sangat besar. Tetap saja, tak seorang pun dari mereka berani meremehkan Paus. Agar organisasi seperti Ordo Suci Cahaya bisa ada, orang yang duduk di pucuk pimpinannya bukanlah orang yang sederhana. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bele bisa merasakan tubuhnya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya saat kekuatan pedang itu membasahinya dengan keilahian cahaya. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah dia tak terkalahkan dan bisa memotong cakrawala dengan satu tebasan pedang di tangannya. Majulah, juara terhebatku, teriak Paus seperti orang gila. Singkirkan dunia dari kegelapan. Bersihkan dunia ini dari kotoran. Bele mencengkeram pedang dengan kuat dengan kedua tangannya sebelum menatap remaja berambut hitam, yang memegang gada yang dilapisi api kegelapan. Menyakitkan bagiku bahwa reuni kita harus seperti ini, Will, kata Bele dalam hatinya. Tapi, jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Seolah menanggapi tekadnya, pedang cahaya berdengung, dan awan gelap yang menutupi langit semuanya hilang, memperlihatkan langit yang bertabur bintang. Di dalam surga, sebuah konstelasi tertentu bersinar terang. Seolah-olah ia tengah menanti dengan napas tertahan untuk mengetahui hasil dari pertikaian antara dua kekasih yang bernasib sial itu, yang dipertemukan kembali karena kehendak takdir. Namaku Bele, kata Bele lembut. Apakah nama itu mengingatkanmu? William mengejek sambil mengarahkan tongkat berapi itu ke arah musuhnya. Ya, jawab William dengan nada menggoda. Namamu Bele, kan? Apakah nama belakangmu mungkin Delphin? Senyum yang bukan senyum muncul di wajah Bele setelah mendengar jawaban William. Jelas, ia tidak senang dengan jawaban yang diberikan William. Kurasa seseorang tidur di lantai malam ini. Bele mengarahkan Cleom Solais ke Half-Elf yang penuh kebencian yang berani mengolok-oloknya. Half-Elf itu tidak dapat mendengar apapun yang dikatakan Bele, tetapi ia dapat membaca bibirnya, sehingga ia dapat memahaminya. Kau berencana untuk tidur di lantai. Jangan khawatir, aku akan memberimu selimut. William mencibir, dan tutupi mayatmu dengan selimut itu. Saat keduanya hendak saling berhadapan, tawa kecil keluar dari bibir Shannon saat ia menyaksikan pertarungan dari jauh. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan sejati, kata Shannon saat kuasnya menari di permukaan kanvasnya. Erinis melihat ke kejauhan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Erinis. Mungkin, jawab Shannon. Maksudku, kita bisa berharap yang terbaik, karena bukan dewa, tetapi manusia, yang akan melakukan sisanya. Si cantik bak boneka menggenggam kedua tangannya dalam doa. Ayah, tolong lindungi Will. Erinis berdoa dengan sungguh-sungguh. Pastikan dia tidak mati karena jika dia mati, aku akan kembali ke dunia bawah, dan membawanya kembali ke dunia orang hidup. Si halfling kecil itu tidak tahu bahwa doanya telah sampai kepada orang yang ditujunya. Tepat pada saat itu, seluruh dunia bawah berguncang, saat suara gemuruh menggema dari dalam istana Dewa Kematian. Jika saja dia tahu bahwa ayahnya telah menciptakan lapisan baru di dunia bawah, hanya untuk William setelah dia meninggal, dia pasti akan memohon ampun karena tidak ada apapun di sana kecuali sungai-sungai neraka yang menyala-nyala. Para dewa yang memiliki hubungan dengan William di surga, dan para manusia yang bertarung di tanah, semua menghentikan apa yang mereka lakukan karena mereka merasa bahwa ini adalah pertempuran yang tidak dapat mereka lewatkan. Saat mata yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok William dan Belle yang mengesankan, keduanya dengan tenang melangkah maju dan saling beradu, mengirimkan percikan api ke segala arah, menandai pertempuran yang ditakdirkan antara suami dan istri. Begitu William dan Belle beradu,
Half-elf itu mendapati dirinya terbanting ke tanah karena kekuatan dahsyat di balik pukulan si cantik berambut hitam itu. Memperbaiki posturnya di udara, kedua kaki William mendarat di tanah, menghancurkannya sepenuhnya. Awan debu muncul dari titik benturan, melemparkan batu dan puing beterbangan ke segala arah. Bawahan William, yang melihat ini, tersentak kaget karena mereka tidak menyangka bahwa half-elf akan kalah dalam pertarungan kekuatan melawan wanita muda yang oleh Paus disebut sebagai juara cahaya terhebat. Aigo, aku tahu bahwa Cleom Solais memukul dengan keras, tetapi aku tidak menyangka akan sekeras ini. Sarur berkomentar saat William menggunakannya untuk menopang dirinya dari tanah. Sepertinya pipi kita malah ditepuk, benar, kawan. Petik 2 titik. Kamu di pihak siapa? William menjawab sebelum melambaikan tangannya untuk membubarkan awan debu di sekitarnya. Tentu saja, aku di pihakmu. Ayo, mari kita pukul dia sampai babak belur. Gada yang cerewet itu terkekeh karena sudah lama sejak terakhir kali bertemu dengan sesuatu yang mampu menghancurkannya pada pertarungan pertama mereka. William menatap si cantik berambut hitam yang rambutnya berkibar di belakang punggungnya. Mata Belle berubah menjadi keemasan, mirip dengan mata half-elf saat kekuatan Cleom Solais memandikannya dalam cahaya yang cemerlang. Paus tertawa terbahak-bahak setelah melihat hasil pertarungan pertama antara sang juara dan pangeran kegelapan yang penuh kebencian. Saat ini, kepercayaan dirinya melonjak karena rencana yang ada dalam pikirannya mulai menjadi kenyataan. Belle memegang pedang dengan kuat di tangannya sebelum menggunakan keterampilan yang telah digunakannya sebelumnya untuk menghindari serangan bercabang dua dari Astrape, Bronte, Titania, dan William. Makna Celeritate, William segera mengangkat sarur dalam upaya untuk memblokir serangan Belle, yang hampir secepat kecepatan cahaya. Semenit kemudian, half-elf itu berdiri sambil memegang sarur di tangannya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya meluncur ratusan meter di atas tanah setelah menangkis serangan Belle, yang membuatnya terpental. Remaja berambut hitam itu dengan paksa menegakkan tubuhnya dan melompat ke atas, berubah menjadi sambaran petir hitam. Namun, saat semua orang mengira bahwa dia akan mampu melancarkan serangan balik, Belle sekali lagi muncul di depannya, dan mengayunkan pedangnya, membuat half-elf itu terpental ke arah yang berlawanan. Gadis itu melaju dengan kecepatan cahaya, komentar Sarur. Tahukah kau, cahaya lebih dari 10.000 kali lebih cepat daripada kilat. Astaga, kita sial. William, yang tubuhnya telah memperoleh kekokohan dan stamina Sun Wukong, mampu menahan pukulan yang dibawa oleh keilahian cahaya. Tepat saat dia hendak memikirkan cara untuk mengalahkan musuhnya, dunia berhenti total. Segala sesuatu menghilang di sekelilingnya, dan hanya kegelapan yang tersisa. Kegelapan yang hitam pekat, kegelapan yang tak berujung, dan dari kegelapan itu, sepasang tangan dingin mencengkeram wajahnya, dan suara lembut berbisik di telinganya. Tidak masalah seberapa cepat cahaya bergerak, kegelapan akan selalu ada di sana menunggu kedatangannya. Sesaat kemudian, William merasakan sepasang bibir yang lembut namun dingin menyentuh bibirnya sendiri. Kemudian napas yang lebih dingin dari angin musim dingin, memasuki bibir remaja berambut hitam itu dan melewati seluruh tubuhnya. Itu menghilangkan semua kehangatan yang telah ia bagikan dengan para kekasihnya, hanya sehari yang lalu, dan itu membuat hati obsidiannya menjadi dingin. Jangan lupa, Will, kata suara itu lembut, membuat iri di emas half-elf itu berkedip sejenak sebelum menjadi hitam sepenuhnya. Cahaya mudah untuk dicintai, tunjukkan padaku kegelapanmu. Bibir dingin itu sekali lagi menempel di bibir William sebelum dunia mendapatkan kembali warnanya. Tepat pada saat itu, Belle menusukkan pedangnya yang bersinar ke dada William, dalam upaya untuk menembus permata obsidian dan menghancurkannya sepenuhnya. Namun, sebelum bilah pedang itu sempat menyentuhnya, tubuh half-elf itu berubah menjadi kabut hitam yang menyebar ke segala arah, membuat pedang itu meleset dari sasarannya. Awan badai sekali lagi menutupi langit dan menghalangi cahaya bintang-bintang. Namun, entah mengapa, ada satu konstelasi tertentu yang tetap terlihat, dan cahayanya bersinar terang di langit, meskipun awan menutupi segalanya sejauh bermil-mil di sekitar istana cahaya. Kilatan petir gelap meliuk-liuk di sekitar tubuh William saat dia memegang sarur di tangannya. Partner, kamu harus mengurangi minuman berenergi, komentar Sarur. Benda-benda itu punya efek samping seperti membuat orang punya masalah mata, tahu. William tidak menjawab, sebaliknya, dia melemparkan tongkat pemukul yang cerewet itu ke arah Medusa, yang menangkapnya dengan kedua tangannya. Kemarilah,
senjata kuno, gumam William. Tuanmu memanggil, dan lihatlah perang. Tunjukkan kepada mereka kekuatan mereka yang telah gugur. Tunjukkan kepada mereka kekuatan orang yang telah kamu pilih. Pedang cemerlang muncul di tangan William. Itu adalah pedang peri dengan beberapa rune yang tertanam di permukaannya. Namun, kilauan pedang itu segera menghilang saat ujungnya berubah menjadi hitam. Kegelapan menyebar ke seluruh tubuhnya. Rune-rune itu tetap ada, tetapi alih-alih bersinar keemasan, mereka bersinar merah tua, mewarnai pedang gelap itu dengan warna darah. Itu adalah pedang milik seorang raja. Pedang yang akan selalu merenggut nyawa setiap kali ditarik, dan luka apapun yang ditimbulkannya tidak akan pernah sembuh. William melirik ke bawah pada kecantikan berambut hitam yang bersinar terang di tengah kegelapan. Ia lalu mengarahkan ujung pedangnya ke arahnya, saat senyum jahat muncul di wajahnya. Mengumpulkan kekuatan kegelapan di bilah pedang di tangannya, pedang itu berdengung seolah terbangun dari tidur panjang. Pedang itu membuat udara di sekitarnya berderak, dan hukum dunia tunduk pada keinginannya. Belle, yang sebelumnya berada di atas angin, merasakan tekanan berat menekannya, saat mata hitam pekat William menatapnya tanpa berkedip. Si cantik berambut hitam itu mengambil posisi bertarung dan juga mengumpulkan kekuatan cahaya di bilah pedangnya dengan maksud menghadapi serangan yang hendak dilepaskan William. Semuanya menjauh, teriak Titania saat ia menggunakan tanaman merambatnya untuk menciptakan lapisan demi lapisan penghalang untuk melindungi orang-orang yang berada di pihak William. Erinis mengarahkan kapal terbangnya di belakang dewa-dewa palsu yang telah membentuk tembok di depan pasukan Half-Elf dalam upaya untuk memblokir akibat yang akan terjadi setelah tuan mereka melepaskan serangan yang membuat hati mereka gemetar. Bersihkan dunia dengan cahaya suci kalian. Belle meraung saat dia mengayunkan pedangnya ke arah William. Clayom Solais. William tersenyum tipis saat dia juga mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan yang dapat membelah langit menjadi dua. Tutupi dunia dalam kegelapan abadi yang agung, seru William. Dainsleif. Sinar cahaya dan kegelapan saling bertabrakan, saling mendorong seperti dua naga yang mengaum dalam tarian kematian. Kedua serangan itu terus saling mengalahkan, dan untuk sesaat, waktu bergerak seperti siput. Semua suara menghilang, semua sensasi menghilang. Dalam momen tenang yang singkat itu, dunia bergetar di intinya, dan Dewi yang menguasainya, merasakan jantungnya berdebar kencang. Cahaya dan kegelapan saling mendorong, mencoba untuk menang. Para dewa di surga menatap ke bawah ke daratan, karena mereka tahu bahwa saat kebenaran akhirnya sudah dekat, semuanya, bersiaplah. Teriak Titania sambil menuangkan kekuatannya ke tanaman merambat yang telah digunakannya untuk menciptakan lapisan perlindungan bagi pasukan mereka. Beberapa detik kemudian, seluruh daratan berguncang saat ledakan dahsyat mengguncang seluruh Forbidden Ground tempat Istana Cahaya berada. Semua orang dalam radius 2 mil dari ledakan itu terhempas, atau musnah oleh ledakan yang mengakibatkan kematian banyak nyawa. Penghalang yang melindungi istana hancur total, menewaskan para pembela yang berdiri di garis depan. Suar Ordo Suci Cahaya yang dulu bersinar kehilangan kilaunya, dan telah meredup jauh setelah penghalang itu dihancurkan. Altar kehidupan tempat Paus berada, termasuk lingkaran sihir tempat kebajikan surgawi berada, memiliki penghalang terpisah, jadi mereka tidak terluka oleh ledakan itu. Semua penghalang pelindung Titania hancur, kecuali yang terakhir, yang tetap kokoh karena upaya gabungan dari dewa-dewa palsu lainnya di faksi William. Sementara semua orang terhuyung-huyung akibat ledakan itu, dua sosok terus beradu pedang, saat mereka bergerak zigzag di medan perang. Belle sudah berhenti menggunakan kemampuan untuk bergerak dengan kecepatan cahaya karena gerakan ini sangat membebani tubuhnya. William bertukar pukulan dengan si cantik berambut hitam tanpa peduli dengan kehancuran yang ditimbulkan oleh mereka berdua. Jika sebelumnya, Belle mampu mendorongnya kembali dengan setiap serangan, sekarang berbeda. Dia akhirnya memeluk kekuatan kegelapan, hanya menyisakan seperempat jiwanya yang tidak ternoda di dalam lonceng Antanasia, milik Ella. Jika seseorang memperhatikan dengan saksama pertukaran antara kedua petarung itu, orang akan dengan mudah melihat bahwa orang yang sekarang berada di atas angin adalah William. Itu bukan karena dia lebih kuat dari Belle. Sebaliknya, Belle masih sedikit lebih kuat darinya. Namun, pengalamannya dalam bertarung melawan lawan yang kuat, di masa hidupnya, menunjukkan bahwa dia lebih tangguh dalam pertempuran daripada lawannya. Belle juga merasakan hal ini, jadi dia merasa sedikit tertekan oleh pola serangan aneh William yang selalu mengincar titik-titik vitalnya.
Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap serangan Half-Elf itu merupakan pukulan mematikan, sehingga sulit bagi Bele untuk mengabaikannya sepenuhnya. Untaian kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti tentakel, tumbuh dari tubuh William dan menyerang si cantik berambut hitam dari semua sisi. Bele tidak mundur saat tubuhnya bersinar terang, membubarkan kabut hitam sebelum menyentuh tubuhnya. Keduanya saling bertukar beberapa pukulan lagi sebelum Bele mundur. Sebenarnya, dia merasa sangat sulit untuk menyerang William, sambil mengkhawatirkan senjata di tangan Half-Elf. Dainsleif benar-benar pedang yang sangat berbahaya karena luka kecil yang ditimbulkannya tidak akan pernah sembuh, terbukti berakibat fatal. Meskipun mungkin ada cara untuk menyembuhkan luka yang ditimbulkannya, Bele tidak berniat menjadi kelinci percobaan dalam menemukan obatnya. Kau telah melupakanku, kata Bele. Apa kau benar-benar tidak ingat? William mencibir sambil sekali lagi mengacungkan pedangnya, membungkusnya dengan api kegelapan. Meskipun dia bisa membaca bibir Bele, dan mengerti apa yang dikatakannya, semua itu tidak penting baginya. Sebenarnya, bukan kata-kata Bele yang membuat Dewi Primordial khawatir, melainkan suaranya. Meskipun semua ingatannya tentangnya telah terhapus sepenuhnya, dan disimpan dalam diri Putri Ayla dengan menggunakan kekuatannya. Dewi Primordial tidak ingin mengambil risiko apapun. Sebenarnya, dia juga ingin menyingkirkan Putri Malaikat hanya untuk berjaga-jaga, tetapi ada sesuatu yang mengatakan kepadanya bahwa jika dia melakukannya, dia akan kehilangan William sepenuhnya. Karena itu, dia memutuskan untuk mencegah Half-Elf mendengar suara wanita cantik berambut hitam itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Bele mengerang saat dia terhempas oleh pukulan kuat William, memberi kesempatan Half-Elf itu untuk mendaratkan serangan telak ke tubuhnya. Mati, teriak William saat dia menusukkan pedangnya ke dada Bele untuk menembus jantungnya. Bele tidak dapat menghindar tepat waktu dan bersiap menghadapi serangan mematikan yang mungkin akan mengakhiri hidupnya. Namun, serangan itu tidak datang. Ujung Dainsleif berhenti 1 inci dari dada wanita muda itu, mencegah William mendaratkan pukulan mematikan. Ketika tatapan Bele mendarat di wajah Half-Elf itu, dia hanya melihat kebingungan terpampang di wajah tampannya. Namun, sebelum wanita muda itu sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, remaja berambut hitam itu menendang perutnya yang membuat sang juara cahaya jatuh ke tanah, menciptakan kawah kecil. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam William sambil menatap tangan kanannya yang memegang pedang iblis, dan merenungkan mengapa tubuhnya menolak untuk bergerak ketika dia hendak mendaratkan pukulan mematikan pada lawannya. Si peri setengah itu mendecak lidahnya sambil menatap wanita berambut hitam yang telah pulih sepenuhnya dari pukulan William. "Trik apa yang kau mainkan di sini, penyihir?" tanya William. "Jangan berpikir bahwa trik kecilmu akan menyelamatkanmu dariku." Bele tidak tahu bagaimana harus membalas perkataan William karena bahkan dia berpikir bahwa dia akan mati karena serangan mematikan suaminya. Hanya Paus, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, yang menghela napas lega karena jagoannya tidak mati. Selama Bele masih hidup, dia masih bisa membalikkan keadaan. Tapi, dia juga tidak mengerti mengapa serangan William tidak mengenai sasaran. "Tidak masalah, yang kubutuhkan hanyalah satu kesempatan untuk membalikkan keadaan ini," pikir Paus saat tongkat kerajaan di tangannya mengumpulkan energi magis dari altar kehidupan. "Yang kubutuhkan hanyalah satu kesempatan." Dengan raungan marah, William sekali lagi menyerang musuhnya, membawa kekuatan peledak yang menghancurkan tanah di bawah kaki Bele. Dengan setiap serangan, Bele bisa merasakan kekuatan Half-Elf itu tumbuh setiap detik yang berlalu. Kemudian terjadilah, William mampu mengelabui Bele dengan tipuan dan melancarkan tebasan yang ditujukan untuk memenggal kepalanya. Namun, hal yang sama terjadi. Tubuh remaja berambut hitam itu menegang, dan bila pedang itu berhenti beberapa inci dari leher halus yang sangat ingin dia potong. Karena frustrasi, Half-Elf itu membuang pedangnya dan langsung meninju wajah Bele, yang ditangkis Bele dengan tangan kirinya. Suara tulang patah terdengar saat si cantik berambut hitam meringis kesakitan karena William tidak menahan serangannya. Menggunakan kekuatan kelas biksu, William melepaskan rentetan pukulan dan tendangan yang membuat Bele terpeleset di tanah, tetapi karena kekuatan pedang suci di tangannya, luka yang diterimanya sembuh dengan cepat, membuat serangan Half-Elf itu sama sekali tidak berguna. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kuil 10.000 dewa. Dewi Primordial memukul sandaran tangan tahta obsidiannya karena frustrasi. Dia jelas merasakan keinginan William untuk membunuh Bele,
tetapi tubuhnya akan menegang setiap kali dia akan mendaratkan pukulan mematikan, yang memungkinkan wanita berambut hitam itu tetap hidup. Dewi Primordial dengan paksa mengalihkan pandangannya dari medan perang dan mengalihkan perhatiannya ke salah satu istana yang terletak di kuil 10.000 dewa. Di sana, seorang dewi cantik berambut pirang panjang dan bermata biru menyaksikan pertempuran itu, sambil berbaring di atas seekor kucing raksasa. Merasa ada yang sedang memperhatikannya, Dewi Pirang itu melirik ke arah Dewi Primordial dan menatapnya. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan hanya saling menatap selama setengah menit sebelum mengalihkan perhatian mereka kembali ke medan perang. Bibir Dewi Pirang cantik itu sedikit terangkat di sisi yang tersembunyi dari pandangan siapapun. Sama seperti Dewi Primordial, dia tidak menyangka bahwa William akan gagal memberikan pukulan mematikan untuk mengakhiri hidup salah satu wanita yang sangat dia sayangi dalam hidupnya. Pikiran bisa lupa, tetapi hati akan selalu ingat, kata Freya lembut. Dan apakah ingatan hati selain cinta itu sendiri? Dia telah memilih Belle untuk tidak hanya menjadi sang juara cahaya, tetapi juga sang juara cinta. Bahkan ketika hanya ada kegelapan di awal penciptaan, cinta itu sendiri lahir dari kegelapan itu. Jadi, tidak peduli seberapa gelapnya malam, cinta akan menemukan jalannya ke tempat yang dikenalnya sebagai rumahnya. Pertarungan William dan Belle terus berlanjut saat half-elf itu menggunakan tinjunya untuk menghantam Belle dengan pukulan-pukulan yang menghancurkan yang bahkan pedang suci miliknya tidak mampu menangkisnya. Sebenarnya, berkat yang diterima Belle dari Dewi Cahaya telah melemah secara signifikan, mencegahnya menggunakan pedangnya, Cleom Solais, secara maksimal. Saat ini, pedang itu mirip dengan pedang biasa yang dapat ditemukan di mana saja. Satu-satunya perbedaan adalah pedang itu masih merupakan senjata ilahi, dan tidak akan mudah patah. Merasa bahwa ia telah mencapai batasnya, ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membalikkan keadaan, tetapi kekuatan William saat ini begitu kuat sehingga bahkan bertukar pukulan dengannya membuatnya merasa seolah-olah ia sedang bertarung sambil memikul beban dunia di pundaknya. Tepat saat Belle merasa putus asa, ia menangkap sesuatu di sudut matanya. Tiba-tiba, si cantik berambut hitam itu meraung saat ia menyalurkan seluruh kekuatannya yang tersisa di pedang ilahi miliknya, membuatnya bersinar terang. Sucikan kegelapan dengan cahaya sucimu. Belle meraung saat ia menusukkan pedangnya ke dada William. Cleom Solais. Si half-elf mencibir sambil bersiap menendang pedang ke atas sebelum menghantamkan tinjunya ke wajah si cantik berambut hitam yang menyebalkan itu. Tepat saat dia hendak melakukan gerakannya, indera keenamnya aktif, memberitahunya bahwa seseorang telah menyelinap di belakangnya. Remaja berambut hitam itu mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat untuk melakukan apapun. Maaf, aku tidak menepati janjiku, kata orang berjubah putih yang mengenakan topeng itu sambil menusukkan pedangnya ke punggung William, menusuk tubuhnya, dan menahannya di tempat. Maafkan aku, Einherjar. Raungan kesakitan keluar dari bibir William bukan karena pedang yang menusuk punggungnya, tetapi karena pedang suci yang telah menusuk permata obsidian di dadanya, membuatnya merasakan sakit yang melebihi apapun yang pernah dirasakannya sebelumnya. Rasa sakit itu bahkan lebih kuat daripada yang dirasakannya ketika Elliot dan Conan tewas. Seolah-olah seluruh jiwanya terbakar karena api suci yang sekarang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ah! Teriakan William menciptakan gelombang kejut yang kuat yang mencoba menerbangkan dua orang yang telah menguncinya di tempat, tetapi tidak ada gunanya. Dalam upaya terakhir yang putus asa untuk membebaskan dirinya dari bilah-bilah yang tertancap di dalam tubuhnya, dia terbang ke langit dan berputar, dengan maksud untuk menepisnya sepenuhnya. Namun, Belle dan orang berjubah putih itu menempel di tubuhnya dengan pedang mereka masih tertanam di dalamnya. Seluruh tubuh William terbakar dengan api putih, membuat half-elf itu menjerit kesakitan seolah-olah dia sedang dibakar hidup-hidup. "Nu, Will!" Loxos beserta rombongan William lainnya berteriak kaget saat melihat kondisi half-elf saat itu. Sebelum salah satu dari mereka bisa menyelamatkannya, Paus yang berdiri di altar kehidupan mengarahkan tongkatnya ke arah tiga orang yang sedang berjuang di udara. Meskipun memalukan harus menyerang dua sekutu dengan serangan ini, itu demi kebaikan yang lebih besar, pikir Paus saat kekuatan tongkat cahaya bersinar terang. Lux Sanctus. Cahaya terang meledak dari ujung tongkat suci dan melesat lurus ke tempat William, Belle, dan orang berjubah putih itu berada. Tiba-tiba, pupil hitam William berkedip dan berubah menjadi keemasan, menatap lurus ke arah Belle yang pedangnya saat ini tertanam di dadanya.
Waktu tampak berjalan sangat lambat saat half-elf itu menatap kecantikan berambut hitam yang air matanya mengalir di sisi wajahnya. Dia tidak pernah ingin menyakiti William, tetapi untuk menyelamatkannya, dia harus menguatkan hatinya dan menggunakan kekuatan cahaya untuk membersihkan tubuhnya dari kegelapan. Dewi Freya telah memberitahunya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan William, yang jiwanya telah ternoda oleh kegelapan. Freya juga telah memberitahu Belle bahwa William saat ini berada di bawah kendali Dewi Primordial, yang ingin mengklaim tubuh, hati, dan jiwanya untuk dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin terjadi padanya, dan karena itu, dia menyetujui permintaan Freya untuk menjalani pelatihan para Valkyrie di domainnya, dan mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkan kekasihnya dari keinginan seorang dewi yang tidak hanya menginginkan hatinya, tetapi seluruh jiwanya. Pupil mata emas William menatap wanita yang menangis di depannya. Meskipun dia tidak dapat mengingatnya, dia menggunakan kekuatan terakhir yang tersisa di tubuhnya untuk mendorongnya menjauh, mencegahnya terkena serangan sihir yang datang dari Paus. Orang berjubah putih itu menatap cahaya yang mendekat dengan tidak percaya karena dia tidak menyangka bahwa Paus akan menyerang mereka dengan cahaya suci yang dapat menghapus hampir semua yang ada. Juga, mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, dia berteleportasi menjauh, meninggalkan half-elf di belakang, yang tubuhnya masih tertusuk oleh pedang mereka. Cahaya yang bersinar kemudian mengenai half-elf. Namun, alih-alih berteriak kesakitan, William hanya menutup matanya dan menerima takdirnya. Cahaya suci itu membasahi tubuh William seperti air pasang, menghancurkan segalanya, termasuk pakaiannya. Dua pedang yang menancap di tubuhnya terhempas, meninggalkan jejak samar darah keemasan yang berceceran di langit. Saat cahaya itu surut, half-elf itu jatuh dari langit. Jika diperhatikan dengan seksama, tidak ada luka atau kotoran yang terlihat di tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda kesakitan yang terlihat di wajahnya, hanya ekspresi tenang dan damai yang belum pernah dilihat siapapun sejak ia menjadi pangeran kegelapan. Kau milikku. Paus terkekeh saat rantai perak yang tak terhitung jumlahnya meletus dari ujung tongkatnya dan meliuk-liuk ke arah half-elf seperti ular hidup yang akan menyerang mangsanya. Niatnya yang sebenarnya adalah untuk menangkap half-elf hidup-hidup karena begitu dia ditangkap, semuanya akan menjadi miliknya. Ketika rantai perak itu hanya beberapa meter jauhnya dari tubuh half-elf, dua sosok muncul dan menepisnya ke samping. Jangan pernah berpikir tentang itu, seorang wanita cantik dengan rambut perak panjang, yang berkibar tertiup angin, dan mata merah, yang semerah darah yang baru saja diambil, berkata, sambil menunggangi ular bersayap emas. Kau sudah setua ini, dan masih ingin meletakkan tangan keriputmu pada suami kita. Kau punya nyali, perempuan tua. Si cantik berambut pirang, yang menunggangi serigala berpakaian petir, melotot penuh kebencian pada Paus Cahaya yang berencana untuk menangkap suaminya. Will, Erinis berteriak sambil menuntun kapal terbangnya untuk menangkap half-elf yang jatuh dari langit. Shannon melambaikan kuasnya ke udara, dan lasso berwarna merah melilit tubuh half-elf, menariknya ke arah kapal terbang, dan ke dalam pelukannya. Ketika William akhirnya berada dalam pelukannya, senyum nakal muncul di wajah wanita rubah itu. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Paus Cahaya dan terkikik. Terima kasih atas hadiahnya, kata Shannon. Sampai jumpa, semuanya. Sampai jumpa di sisi lain. Jangan khawatir, aku akan menjaga Will dengan baik. Tanpa sepatah kata pun, portal berkabut ungu muncul di depan kapal terbang, dan menelannya sepenuhnya, meninggalkan Estelle dan Wendy untuk menghadapi akibatnya. Petik 2. Apakah dia baru saja meninggalkan kita? Estelle bertanya. Ini bukan bagian dari rencana. Petik 2. Aku tahu dia tidak bisa dipercaya, kata Wendy tak berdaya. Tapi, tidak apa-apa, kita akan melacaknya nanti. Mari kita selesaikan dulu masalah wanita tua ini, dan akhiri perang ini untuk selamanya. Meskipun kedua wanita itu kesal dengan tindakan Shannon, mereka tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengejarnya. Mereka masih punya banyak hal yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah berurusan dengan organisasi yang telah mempersulit pria yang mereka cintai.